Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng di sini. Halo semuanya para pejuang UTBK 2021, balik lagi di channel ini. Di channel ini kita akan bahas soal UTBK 2021, khususnya pengetahuan kuantitatif setiap hari ya. Jadi teman-teman para pejuang UTBK cocok banget stay di channel ini, oke? Nah, di seri ini kita akan bahasnya per materi ya. Materi yang pertama itu tentang bilangan bulat. Nah, tanpa berlama-lama kita langsung aja ya ke pembahasannya. Di sini kita ada nomor 1. Operasi segitiga berarti kalikan bilangan pertama dengan bilangan kedua. Kemudian tambahkan hasilnya dengan bilangan kedua. Hasilnya dari negatif 5 segitiga 4 itu gimana? Nah, ini tuh kan tentang simbol ya. Jadi biasanya simbol ini ya gimana si pembuat soal dia mengartikannya kayak gimana. Kita tinggal ngikutin aja kan. Nah, katanya operasi segitiga itu ya dia artinya ini kalikan bilangan pertama dengan bilangan kedua, kemudian tambahkan hasilnya dengan bilangan kedua. Nah, berarti kalau ada negatif 5 segitiga 4, apa artinya? Kalikan bilangan pertama dengan bilangan kedua, berarti kayak gini ya. Kemudian hasilnya kita kurangi kan? Oh, bukan kurangi, kita tambahkan. Tambahkan dengan bilangan kedua. Ini bilangan pertama, ini bilangan kedua, berarti tambahkan 4. Negatif 5 dikali 4 adalah negatif 20. Kalau ditambah dengan 4 adalah negatif 6, 16. Berarti yang C. Mudah bukan? Nah, kita lanjut nomor 2. Untuk semua nilai A dan B diketahui. A ini apa namanya? Pokoknya simbolnya ini ya. Lingkaran sama silang. Lingkaran silang B adalah B min A tambah 1, hasilnya dikali B gitu ya. Nilai dari 4 lingkaran kali 2, lingkaran kali 3 adalah berapa? Nah, berarti kalau ada soal kayak gini ya udah kita kerjain yang di dalam kurung dulu kan. Nah, kita tulis dulu kalau ada A lingkaran silang B itu sama dengan B min A tambah 1 hasilnya dikali B. Berarti kalau ada 4 lingkaran silang dalam kurung 2 lingkaran silang 3 sama dengan berapa gitu kan. Kita kerjain dulu yang di dalam kurung. Dia akan jadi apa? B min A berarti 3 min 2 ditambah 1 dikali B-nya berapa? B-nya 3 ya. 3. Karena ini A, ini B gitu ya. Berarti ini berapa? 3 dikurangi 2 itu 1. 1 tambah 1, 2. 2 kali 3, 6. Nah, ternyata hasil dari ini itu adalah 6. Berarti sisanya 4 lingkaran silang 6 sama dengan berapa gitu kan. Ya udah, ini sebagai A, ini sebagai B. Katanya B min A berarti 6 min 4. 6 min 4 ditambah 1 dikali B-nya berapa? 6. Nah, 6 min 4 adalah 2, 2 ditambah 1 adalah 3, 3 kali 6 adalah 8, 18. Jadi jawabannya adalah A. Nah, gitu ya. Coba nomor 3. Diketahui X lingkaran titik Y lingkaran silang Z itu adalah kayak gini. Jika 3 lingkaran titik 2 lingkaran silang A itu adalah 7, maka nilai A-nya berapa? Nah, ini sebenarnya sama aja gitu kan. Teman-teman jangan langsung ini pusing gitu ya. Kita ikutin aja definisinya. Oke, kita tulis dulu katanya X lingkaran titik Y lingkaran silang Z itu akan sama dengan X ditambah 2Y. Nah, ini 2Y ya. Dikali dengan Y minus 2Z. Nah, itu kan. Berarti kalau kita punya 3 lingkaran titik 2 lingkaran silang A itu sama dengan 7. Berarti kita bisa kerjain ini dong. Bisa nggak? Bisa, sesuai dengan ini gitu ya. Berarti 3 itu sebagai X, 2 itu sebagai Y, A itu sebagai Z. Kita ikutin aja template-nya kan kayak gini tuh. Berarti katanya X ditambah 2Y. X-nya 3 ditambah 2 kali Y-nya 2. Tulis aja gitu kan. Nah, dikali Y-nya berapa? 2. Minus ini 2Z. 2 kali Z-nya berapa? A kan.
Nah, udah kayak gini sama dengan 7. Kita kerjain di sini dulu kan fokusnya. Berarti ini berapa nih? 3 tambah 4 itu kan 7 ya. 7. 2 minus 2A. Sama dengan 7. 7 kali 2, 14. 7 kali minus 2 minus 14A. Sama dengan 7. Maka minus 14A sama dengan 7 dikurangi 14. Berapa nih? Negatif 7. Maka minus 14A sama dengan negatif 7, A-nya adalah negatif 7 per negatif 14, yaitu adalah 1 per 2. Berarti nilai A-nya adalah 1 per 2 yang B. Seperti itu ya. Kita lanjut nomor 4. Untuk semua nilai M dan N diketahui, M ini biimplikasi ya, tapi pokoknya simbol kayak gini. N sama dengan N dikali M dikurangi 3M. Hasilnya dikurangi N. Manakah pernyataan yang tidak benar? Oke, lihat teman-teman. Tidak benar ya. Jadi hati-hati nih. Berarti kita tulis dulu aja definisinya. Katanya kalau M simbol kayak gini, N itu akan sama dengan N dikali M dikurangi 3M. Lalu hasilnya dikurangi dengan N. Gitu ya. Berarti kita cek nomor 1. Nomor 1 itu 4. Simbol kayak gini 2 sama dengan 6. Nah, berarti ini bisa kita kerjain ya. Apakah sama dengan 6 enggak gitu kan? Oke. N dikali M. Ini N, ini M. Berarti 8 ya. Langsung aja 4 kali 2, 8. Dikurangi 3 kali M. 3 kali M-nya 2, berarti 6. Nah, apakah 6 dikurangi 8 dikurangi 6 adalah 6? Tidak ya, berarti dia salah. Berarti dia benar dong, tidak benar kan? Berarti ini tidak benar. Tulis aja nih. Tidak benar. 5 sama dengan 5, simbol kayak gini 5 sama dengan 5. Berarti kita cek nomor 2. 5 simbol kayak gini 5 sama dengan 5. 5 kali 5 25 ya, dikurangi 3 kali M. 3 kali 5 berapa? 15. Lalu hasilnya kita kurangi dengan 5. Apakah sama dengan 5? Enggak. Ini adalah berapa? 10 ya. 10 kurang 5, 5. Ternyata 5 sama dengan 5. Berarti benar. Berarti nomor 2 itu benar. Nah, cek nomor 3 di sini deh. Nomor 3 itu 1. Kemudian simbol kayak gini. 3, simbol kayak gini 10. Sama dengan negatif 5. Kita kerjain yang di dalam kurung dulu. Langsung bisa ya, 3 kali 10, 30. Kita kurangi dengan 3 kali berapa? 3 kali M. M itu yang mana? M itu yang awal. 3 kali 3, 9. Nah, terus kita simbolkan lagi dengan 1. 30 dikurangi 9 berapa? 20? 21. Berarti 1. Simbol kayak gini 21. Apakah hasilnya 5? Enggak gitu. Dia min 5 ya. Min 5, min 5. 1 kali 21 adalah 21, kita kurangi dengan 3 kali 21 berarti 63 ya. Nah, apakah dia akan sama dengan negatif 5? Ini harus dikurangi dulu ya, dikurangi berapa? Kurangi 21. Nah, di sini kalau 21 dikurangi 63 kan negatif berapa? 42 ya, 42. Kalau dikurangi lagi dengan 21, nggak mungkin hasilnya negatif 5, berarti dia tidak benar. Nah, karena yang ditanyakannya yang tidak benar berarti 1 dan 3 yang mana? Yang D. Gitu ya. Oke, nomor 5. Jika A, B, C bilangan bulat positif kurang dari 15 yang habis dibagi 3 tetapi tidak habis dibagi 4. Dengan A kurang dari B kurang dari C, maka nilai AB dikurangi C berapa? Nah, di sini kita harus tahu dulu. Apa sih bilangan bulat positif? Apa sih bilangan bulat negatif itu ya? Oke, di sini saya akan mengingatkan ya. Mengingatkan kepada teman-teman, apa sih bilangan bulat positif itu? Kalau bilangan bulat, ya udah gitu. Ya kayak bilangan, ya udah bilangan, ya bulat gitu kan, tapi bukan bilangan lingkaran. Nah gini, misalnya 2,5. Nah, dia nggak bulat gitu. Kalau bulatnya ya 2, 5 gitu ya. Misalnya 1/2, ya dia nggak bulat gitu kan. Kalau ada perperan, ada koma-komaan itu nggak bulat. Nah, maksud dari bilangan bulat positif, ya udah
2, misal 1, 2, 3, 5, 4, dan seterusnya gitu ya. Pokoknya dia bilangan bulat positif. Kalau negatif ya udah yang ada negatifnya gitu. Jadi kalau negatif 1/2 dia bukan bilangan bulat gitu ya. Terus dia itu apa sih? Kurang dari 15, habis dibagi 3. Tetapi tidak habis dibagi 4. Maksud habis dibagi 3 itu maksudnya gini, misalnya 6. Apakah 6 habis dibagi 3? Coba aja bagi 3. Dapat 2. 2 kali 3, 6. 0. Nah, ini adalah habis dibagi 3. Kalau misalnya 5, 5 dibagi 3 berapa? 1 ya, dapat 3, 20. Ada komanya nih. Nah, kalau ada komanya atau ada sisanya berarti tidak habis dibagi 3. Itu aja sih simpelnya. Nah, berarti kira-kira bilangan apa sih yang habis dibagi 3 dari dari bilangan bulat positif itu? Berarti 3 ya, tentu 3 habis dibagi 3. Terus 6. Terus ada lagi nggak habis dibagi 3? 9 tuh. Ada lagi nggak? 12. Nah, 12 habis dibagi 3 ya. Tetapi apakah dia tidak habis dibagi 4? 12 itu habis dibagi 4. Nah, 6 itu kan nggak habis dibagi 4. Nah, berarti 6 masih bisa. Berarti ini aja jawabannya. Karena A kurang dari B kurang dari C, maka A-nya adalah 3, 6, 9. Yang ditanya A dikali B dikurangi C, A-nya adalah 3, B-nya adalah 6 dikurangi 9. 3 kali 6, 18 dikurangi 9 adalah 9. Yang E. Gitu ya. Oke, kita nomor 6. Jika K adalah bilangan bulat positif genap yang habis dibagi 3, 4, 8, maka 2K minus 8 adalah berapa? Nah, untuk dia itu habis dibagi ya, bisa kita sebut dia itu cari KPK-nya ya. KPK dari 3, 4, sama 8 itu berapa ayo? Pinter ya, udah bisa ketebak 24. Karena 24 bisa dibagi 3, 24 bisa dibagi 4, 24 bisa dibagi 8. Nah, berarti jawabannya adalah 24. Berarti 2 kali 24 dikurangi 8. Berapa nih? 48 dikurangi 8 adalah 40. Berarti yang E ya. Lebih dari sama dengan 40. Gitu. Oke. Nomor 7. Jika XY bilangan bulat positif dan X ditambah 3Y kurang dari sama dengan 6, maka nilai terbesar dari 2Y ditambah X adalah berapa? Kita punya X ditambah 3Y kurang dari sama dengan 6. Yang ditanya bilangan terbesar ya. Tambah X berapa nih? Nah, kita sebenarnya ya udah kita cari dulu aja sih berapa nilai X-nya, berapa nilai Y-nya. Tapi kita langsung aja nih curiga ya. Karena dia itu kurang dari sama dengan 6, kita cari nilai yang paling gedenya ya, X dan Y. Karena dia kan nilai terbesar tuh. Nah, kalau misalnya Y-nya taruhlah dia 0. Kalau Y-nya 0 berarti X-nya berapa? Tentu 6 dong. Karena dia yang paling besar kan 6. Sama dengan 6 dulu aja gitu kan. Lagi, yang pertama. Yang kedua itu kalau Y-nya 1. Kalau Y-nya 1, X-nya berapa? Masukin 1, 3. 3 tambah berapa? Biar jadi 6. 3 tambah 3 gitu. Oke, yang ketiga ada lagi nggak? Misalnya Y-nya 2. X-nya berapa? Kalau Y-nya 2 berarti kan 6. Berarti X-nya 0. Nah, berarti kalau misalnya dia ada lagi nggak keempat? Coba dulu aja gak apa-apa. Misalnya Y-nya 3. X-nya berapa? Nah, kalau Y-nya 3 kan 9. 9 diapain sih biar jadi 6? Berarti dikurangi 3. Nah, berarti X-nya min 3. Tapi dia kan menolak ini, bilangan bulat positif. Nah, berarti yang ini tidak mungkin. Cuma ini. Kita cek aja satu-satu ke ini kan, ke persamaan ini. Mana yang paling gede nilainya gitu. Yang pertama, 2 kali Y-nya adalah 0 ditambah X-nya adalah 6. Berarti jawabannya 6. Yang kedua, berarti Y-nya 1, 2 kali 1 ditambah 3. Berapa nih? 5 kan? Kalau yang ketiga itu Y-nya 2, berarti 2 kali 2 ditambah 0, berarti 4. Mana yang paling gede? Yang ini. Nah, berarti jawabannya adalah D. Itu ya, mudah ya.
Nah, untuk nomor 8 silakan teman-teman kerjakan di kolom komentar ya. Komentar, silakan teman-teman kerjakan dulu nanti. Nah, nanti hasilnya tulis di kolom komentar. Oke, saya tunggu ya. Oke teman-teman, untuk videonya kita cukupkan dulu di sini. Semoga video ini bermanfaat untuk teman-teman. Jika teman-teman suka dengan video ini silahkan like. Jika tidak suka silahkan dislike. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.